Sekali lagi buat kita semuanya, Shalom. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, Bu Saudara. Puji nama Tuhan. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, Ibu Saudara. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setiap saat, setiap hari, senantiasa kita adalah umat-umat yang bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Allah kita, Bapak Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita, Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Tapi semua karena kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Bagi seluruh umat-umat Tuhan. Bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan bagi setiap kami. Kasih Tuhan dicurahkan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang beribadah di rumah ya Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan yang hebat, pengurapan Tuhan yang luar biasa juga mengurapi setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami mau bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, besar kasih-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu. Umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Segenap umat-Mu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Segenap kekuatan kami mengagungkan Engkau Bapa. Yesus Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh,
Mari katakan lebih lagi semuanya, ku bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segenap umat-Mu bersyukur padamu. Di dalam hidupku ku bersyukur. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Besar kasih setia-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari angkat sama-sama pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, sungguh ya Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu katakan lebih lagi, kami bersyukur. Hanya kepada-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Amin ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama, lebih lagi katakan, kami bersyukur. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan kami bersyukur. Ku kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
kuduslah Tuhan selama-lamanya. Kami naikkan syukur dan pujian kami Tuhan. Kami naikkan pengagungan hanya bagimu, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Segenap umat-umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah, semuanya menyembah-Mu, semuanya bersyukur hanya padamu Tuhan. Yesus, Engkau baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiraya ralabaya ralabarabaya ralabasyati. Kiraya ralabarabaya. We worship you, Lord. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami memuliakan nama-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, ya Yesus Bapa, Dia buat saya. Katakan ya Yesus Bapa. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan ya Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, Dia Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan ya Yesus baik. Hati kita lebih lagi katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat anak kita, Bapak Saudara. Dia sungguh baik. Ya Yesus
Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik. Mari nikmati bersama-sama dalam hadiratnya, katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik. Thank you Lord. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik. Mari katakan sama-sama lebih lagi, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Haleluya. Oh Yesus baik, Yesus baik, Dia baik. Tuhan, Dia sungguh baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Bapak terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, seluruh umat-umat-Mu bersyukur kepadamu. Kami bersuka cita, sebab Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami. Terpujilah Bapa di surga, kemuliaan bagi-Mu sampai selamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat anak kita, saudara. Haleluya. Sekali lagi shalom. Semuanya baik, katakan amin. Semuanya sehat, katakan amin. Boleh pandang kiri kanan Bapak Ibu, berikan senyuman satu dengan yang lain. Kita bersuka cita, kita berfellowship satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, semuanya kita bersuka cita, katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita bangkit di hadapan Tuhan. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Sekali lagi sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Sama-sama. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Panggilannya menggenapi firman. Sekaranglah waktunya diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Bukan bagi,
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Amin. Sama-sama, sampai setiap lutut terpeluk, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang mau bangkit, katakan sekali lagi, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut terteluh, kembali. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan kami, Engkau pemilik kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami membawa bangsa ini kepadamu, Engkau akan memulihkan bangsa kami, Engkau menyembuhkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya kepadamu. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semuanya lebih dalam lagi. Kami akan berikan persembahan yang pertama. Kami boleh memberi dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Saudara. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Takkan ragu, takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segalanya Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Sama-sama. Bapa-Ku saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Saudara. Rancangan-Mu indah. Oh Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala
segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami jalani dalam hidup ini, kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Kami berjalan di dalam jalan-Mu, kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam situasi seperti apapun juga. Dan kami menyadari itu, kami mengerti tentang hal ini dan kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam banyak situasi di dalam hidup kami. Situasi kami sedang naik, sedang turun, tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itu yang menenangkan jiwa kami, itu yang memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini, melalui mulut lidah hamba-Mu. Urapi Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus, biar bersama-sama kami boleh belajar, dikuatkan dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, shalom. Semuanya sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Nggak terasa ya, pandemi ini sudah masuk tahun ketiga. Dulu tidak pernah ada yang berpikir, saya juga nggak pernah berpikir bahwa pandemi ini akan berlangsung sekian lama dan akan melanda seluruh dunia. Tapi ini yang sedang kita alami, nanti kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita mungkin ya, kalau Tuhan Yesus belum datang, bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin saudaraku. Saya pada pagi hari ini mau berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, tapi yang seringkali tidak pernah dibahas dengan tuntas di dalam mimbar gereja. Saudara, di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya melihat paling tidak ada 7 area di dalam hidup kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentang kesehatan secara spiritual, kesehatan secara rohani. Orang yang melayani, orang yang beribadah, orang jadi Kristen itu belum tentu secara spiritual, secara rohani itu sehat. Oleh sebab itu, secara rohani kita perlu melihat di dalam firman Tuhan, apakah kita sehat atau tidak di hadapan Tuhan. Yang kedua yang kita perlu melihat itu secara emosional. Apakah secara emosional itu kita sehat? Kita bisa kendalikan emosi pada waktu sedih, waktu susah, pada waktu duka cita, pada waktu kecewa, pada waktu putus asa. Apakah kita bisa mengendalikan emosi dengan benar? Firman Tuhan juga mengajarkan tentang hal itu. Tentang hubungan di dalam satu dengan yang lain, hubungan di dalam kekeluargaan, suami istri, orang tua dan anak, secara relasi itu juga harus ada kesehatan relasi, ya. Kemudian ada kesehatan mental, ada kesehatan secara pekerjaan. Pekerjaan seperti apa yang menghasilkan penghasilan dalam hidup kita, pelayanan seperti apa, itu yang sehat. Di dalam firman Tuhan banyak sekali mengajarkan tentang pekerjaan yang sehat. Lalu ada hal yang sangat relevan saat ini, kesehatan fisik. Kesehatan tubuh, daya tahan tubuh yang baik. Bagaimana bisa mempunyai kesehatan fisik, daya tahan tubuh yang baik, sehingga kita lama bisa melayani Tuhan, bisa melayani keluarga kita, bisa punya tubuh yang sehat dan kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kesehatan
secara fisikal itu penting. Tapi pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang kesehatan secara finansial. Secara apa, saudaraku? Finansial. Ya, ada beberapa area yang harus sehat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi ada satu yang saya akan berbicara pada pagi hari ini, yaitu kesehatan secara keuangan, secara finansial. Kita perlu tahu tentang hal ini, ya, karena apa, saudara? Karena ternyata kalau sudah pelajari dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas, terutama 3 kitab ini tentang kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus, itu banyak sekali berbicara tentang masalah hal-hal materi atau hal-hal yang berhubungan dengan harta, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Bahkan lebih daripada setengah, perhatikan saudaraku, lebih daripada setengah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau nanti saudara baca lagi, cek lagi, periksa ya, dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dalam Injil Lukas, lebih dari setengah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran rohani, untuk menjelaskan hal kerajaan surga, itu banyak digunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan keuangan. Ya, ini sangat mengherankan, saudaraku. Kenapa kok Tuhan membicarakan hal kerajaan surga, kebenaran surgawi, tentang surga dan neraka, tentang keselamatan, itu dihubungkan dengan masalah keuangan ini. Nah, kalau kita melihat tentang hal itu tentu terdapat suatu hal yang sangat-sangat penting. Bahkan ada seorang raja Israel yang diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, Raja Salomo. Ya, diberikan hikmat yang melebihi daripada orang-orang pada sejaman itu oleh Tuhan, menuliskan 2 kitab yang sangat banyak berbicara tentang masalah keuangan, yaitu kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Itu kalau saudara baca banyak sekali, ya, apalagi kalau saudara bandingkan mungkin satu terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap, sekarang udah banyak sekali terjemahan bahasa Indonesia yang kata bahasanya pun mudah dimengerti, menjelaskan banyak sekali tentang bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik. Nah, saudaraku, saya ingin bicara tentang hal ini karena terutama di dalam pandemi ini banyak orang yang mengalami PHK. Banyak orang yang mengalami tentang kesulitan ekonomi. Bahkan menurut satu survei dikatakan bahwa 75% dari orang Indonesia itu tidak siap pada saat dia masuk masa pensiun. Ya, tidak siap pada waktu masa pensiun sehingga mengalami banyak sekali stres, mengalami banyak sekali tekanan. Ya, di dalam kehidupan masa tuanya setelah pensiun terjadi banyak hubungan suami istri yang jadi tegang. Ya, di Amerika, bahkan di Indonesia juga banyak sekali terjadi kasus-kasus perceraian pada waktu dikonsultasi. Ternyata hubungannya dengan masalah keuangan. Jadi masalah keuangan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan, tidak usah malu-malu berbicara tentang masalah mengelola keuangan dengan benar di dalam satu rumah tangga, di dalam satu kehidupan, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan menjadi berkat. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dari hutang ke hutang. Ada seorang yang saya kenal baik, dia melayani Tuhan seumur hidupnya, dari muda sampai tua dia melayani Tuhan. Tapi dia mempunyai kebiasaan untuk membeli barang sebelum terima uang. Dia pakai kartu kredit, dia pakai macam-macam, dia kepengen sesuatu, dia bilang, oh nanti karena kerjaan saya adalah bagian penjualan, nanti saya akan terima komisi, nanti bulan depan saya akan terima komisi, sekarang beli barang dulu. Nanti kalau pas komisinya penjualannya nggak terjadi, komisinya nggak ada, dia kelabakan mau bayar seperti apa. Ya, nah saudaraku, kalaupun dia terima uang, langsung uangnya habis karena untuk bayar cicilan.
Ini bukan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar sebetulnya ada hukum-hukum di dalam alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta supaya teratur, berjalan dengan baik sesuai dengan rencana daripada penciptaan Allah. Itu Tuhan memberikan hukum yang sangat sederhana, yaitu kalau saudara lemparkan sesuatu jatuhnya kemana saudaraku? Ke bawah. Ada nggak kalau lempar ke atas terus langsung terbang ke atas gitu? Ya, saudara lempar sepatu ke atas jatuhnya kemana? Ke bawah. Itu yang namanya hukum gravitasi bumi. Ya, kecuali hukum gravitasi bumi ada banyak sekali hukum-hukum fisika yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta ini. Ada hukum dinamika fisika, ya, ada hukum macam-macam hukum yang Tuhan berikan supaya semuanya bisa berjalan dengan teratur di dalam alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, secara spiritual sebetulnya, secara rohani sebetulnya Tuhan mengajarkan tentang hukum keuangan yang sangat eratnya bukan cuma fisikal, bukan cuma materi, tapi berhubungan dengan masalah spiritual. Nah, saya akan berbicara tentang hukum atau financial law, hukum keuangan ini di dalam firman Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti dan kita mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya kadang-kadang saya suka berpikir begini, kenapa kok Tuhan banyak sekali pakai masalah uang, kepemilikan secara materi, harta benda dan sebagainya untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Karena saya mau tanya secara jujur sama saudara, dari bangun sampai tidur lagi, berapa jam, berapa lama saudara pikirkan tentang surga dan neraka? Bangun tidur, misalnya bangun jam 6 pagi sampai tidur jam 10 malam, berapa jam dari jam 6 pagi sampai 10 malam itu memikirkan, mikirin surga, mikirin neraka, mikirin surga, mikirin neraka. Atau lebih banyak seharian itu kita pikirkan bagaimana bekerja, cari uang, bagaimana membelanjakan uang, bagaimana masak apa, beli apa, ngatur semuanya yang berhubungan dengan uang. Lebih banyak mana waktunya? Jujur, uang, betul? Saya juga, saudaraku. Semua manusia juga. Karena manusia kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus juga menggunakan sesuatu yang mengena, sesuatu yang ada relasinya dengan diri manusia, yang bisa dipakai dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu tentang masalah keuangan yang sangat dimengerti, sangat familiar di dalam kehidupan umat manusia untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran surgawi. Nah, saya akan membahas beberapa hal, ada beberapa perumpamaan pengajaran favorit di dalam firman Tuhan tentang keuangan. Misalnya perumpamaan tentang talenta. Ya, ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ada misalnya pengajaran yang bagus, ya, kebenaran yang luar biasa tentang pada waktu Tuhan menggambarkan bahkan yang paling sulit dimengerti oleh banyak orang-orang yang sudah lulus sekolah teologi pun sulit mengerti bagaimana membuat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Wah, Tuhan kok mendukung satu ketidakjujuran. Ya, padahal maksudnya Tuhan itu mengandung kebenaran rohani yang luar biasa. Tapi tentu kita tidak bisa membahas semuanya tentang hal-hal itu. Nanti kalau ibadah kedua dan ketiga mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang talenta, tentang mamon yang tidak jujur. Tapi pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar bagaimana membangun satu fondasi keuangan yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena saya melihat ada orang-orang yang seumur hidup stres dengan masalah keuangan. Hidup dari hutang ke hutang.
Ada saudaraku saat-saat di mana kita memang mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak. Tapi nggak boleh terus-menerus. Nggak perlu terus-menerus dari hari ke hari bergumul tentang masalah keuangan. Itu ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Dan firman Tuhan menyediakan jalan keluar yang sangat berlimpah tentang bagaimana keluar dari masalah kesulitan keuangan ini. Nah, saudaraku, Tuhan tidak mau saudara hidup kehilangan sukacita dan stres terus-menerus karena masalah keuangan ini. Tuhan mau kita hidup dalam damai, dalam sukacita, dalam diberkati, dan dalam ucapan syukur. Terus melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, saudaraku, kalau kita lagi konseling ya sama hamba Tuhan tentang masalah keuangan, kebanyakan yang ngomongnya bagaimana? Kamu udah kasih perpuluhan belum? Kamu udah bayar buah sulung belum? Ya jawabannya, ayo kita berdoa supaya Tuhan berkati. Tapi nanti jemaat jawabnya, iya sih memang saya mungkin belum bayar perpuluhan ya. Atau perpuluhan saya bolong-bolong. Tapi ada juga jemaat yang jawab, loh Pak Pendeta, saya udah selalu bayar perpuluhan loh dengan setia. Saya nggak pernah kosong loh dalam membayar perpuluhan, saya bayar terus, tapi kok sering masih mengalami masalah keuangan ya. Apalagi kalau ada masalah yang tiba-tiba ada yang sakit, ada musibah dalam keluarga, ada yang kena PHK, ada yang sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi, ada yang sudah tua uang pensiunnya nggak cukup, ternyata habis, baru juga pensiun beberapa tahun udah habis, dan kemudian bingung harus jual-jual segala macam. Saya udah dijual-jual habis juga masih kurang terus karena Tuhan kasih umur panjang. Nah, saudaraku, ternyata bukan cuma itu saja yang Tuhan ajarkan. Bukan cuma perpuluhan, bukan cuma membayar buah sulung. Bayar perpuluhan wajib bagi anak Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan lebih daripada itu, saudaraku. Lebih daripada itu. Kita perlu mengerti tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara mengerti tentang bagaimana hukum keuangan secara alkitabiah, hukum daripada kebebasan, financial freedom, sehat secara keuangan, fitness kita bagus, financially fit ya, ada berkat secara finansial, karena Tuhan banyak sekali berbicara tentang hal-hal ini. Nah, saya akan mengajak saudara melihat beberapa hukum keuangan di dalam firman Tuhan. Yang pertama, masalah hukum kepemilikan. Kalau saudara merasa bahwa saudara sedang mengalami pergumulan tentang masalah keuangan, ya, atau ada orang tua atau teman atau saudara yang lain di rumah mengalami masalah keuangan, saudara bisa boleh catat. Ini masalah yang penting yang Tuhan ajarkan tentang masalah keuangan. Lalu yang pertama adalah hukum kepemilikan. Saudara mesti mengerti, di dalam hukum kepemilikan, Tuhan adalah sumber segala yang kita miliki. Tuhan adalah apa, saudaraku? Sumber dari segala yang kita miliki. Ya. Dan keamanan, jaminan itu hanya ada di dalam Tuhan yang merupakan sumber daripada segala yang kita miliki. Kita seringkali menggantungkan jaminan itu pada pekerjaan kita. Kita pikir kalau ada pekerjaan aman. Kita menggantungkan pada rekening bank. Kalau tabungan saya banyak, aman. Kita menggantungkan pada investasi. Oh, kalau kita bikin usaha, kita investasi macam-macam, maka masa depan saya terjamin. Saudaraku, keamanan ya harus digantungkan pada sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Tabungan bisa habis, pekerjaan bisa hilang, investasi bisa gagal, segala sesuatu bisa diambil dalam hidup kita. Tapi ada satu perkara yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Keamanan yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Saudara tahu apa itu? Kasih Tuhan. Jadi walaupun saudara terperosok, walaupun saudara hidupnya hancur, walaupun saudara sudah meninggalkan Tuhan, walaupun saudara sudah jauh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara bertobat kembali, saudara akan menemukan kasih Tuhan tetap menunggu kita di sana. Amin, saudaraku.
Ya, sesuatu yang tidak bisa diambil dalam hidup kita yaitu kasih daripada Tuhan. Ya, tabungan bukan jaminan kita, gaji yang besar bukan jaminan kita. Ya, kita bisa mengalami kehilangan semuanya setiap saat, tapi kasih daripada Tuhan itu jaminan daripada kita. Kita akan melihat dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Kalau di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Siapa yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudaraku? Tuhan. Ya, di dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara harus ingat bahwa Tuhan Allahmu yang memberikan kemampuan, untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi kemampuan untuk memperoleh kekayaan, kemampuan untuk menjadi produktif secara keuangan, menjadi makmur, menjadi kaya itu tidak salah. Ya, menjadi berhasil secara keuangan, berhasil secara bisnis sehingga mempunyai banyak berkat kekayaan jasmani itu tidak salah. Tapi harus dengan caranya Tuhan. Kalau caranya bukan dengan caranya Tuhan, itu yang salah, saudara. Makanya orang yang pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, melakukan banyak cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Antara lain dengan korupsi atau melakukan kecurangan dan sebagainya. Nah, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semuanya itu datangnya dari Tuhan, daripada Allah. Semuanya itu untuk Tuhan kita. Semuanya itu bagi Tuhan kita. Dan kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi Tuhan itu sumber segalanya. Sumber segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia yang harus dimuliakan di dalam apa yang kita miliki, berkat-berkat di dalam hidup kita ini. Ini penting sekali. Ya, nah kalau kita sudah mengerti tentang Allah adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah jaminan segala sesuatu, bukan gaji kita yang besar, bukan pekerjaan, bukan rekening bank, bukan investasi, bukan pabrik, bukan usaha itu jadi jaminan, tapi Tuhan, kasih Tuhan yang jadi jaminan. Maka kita akan mengerti bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita ini cuma dipinjemin sama Tuhan. Di apa, saudaraku? Dipinjemin. Saudara punya suara yang bagus, itu cuma dipinjemin sama Tuhan. Saudara punya uang yang banyak, itu cuma dipinjemin sama Tuhan. Saudara punya rumah, itu cuma dipinjemin sama Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Saudara punya mobil, punya motor, punya pekerjaan, punya apapun juga, itu cuma dipinjemin sama Tuhan. Yang memiliki segala sesuatu siapa? Tuhan sendiri. Kalau nanti saudara meninggalkan dunia, pinjamannya itu akan diberikan pada orang lain. Beralih daripada saudara kepada orang lain. Orang lain itu yang akan dipinjemin sama Tuhan selama dia hidup. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita ada sekarang ini semua pinjaman dari Tuhan, saudaraku, karena Dia yang punya semuanya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang membuat kita mau sombong? Kepintaran kita, kekuatan kita, kesehatan kita, kecerdasan kita, kemampuan kita untuk main musik, kemampuan kita untuk memuji Tuhan, kemampuan kita untuk berkhotbah, kemampuan untuk melayani, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu itu dipinjemin sama Tuhan. Kalau kita udah meninggalkan dunia, itu dipinjamkan pada orang lain yang masih hidup setelah kita. Nah, saudaraku, kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita tahu bahwa Tuhan yang akan
peduli tentang segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang peduli tentang segala sesuatu yang ada, yang saat ini kita hadapi. Nah, itu yang pertama kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan sumber daripada segala sesuatu yang kita pakai, yang kita miliki selama di dalam dunia. Siapakah sumbernya, saudaraku? Tuhan. Hukum yang pertama kita harus mengerti ini adalah punyanya Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Hukum yang kedua, saudaraku. Kalau dua hukum ini sudah mengerti, hukum-hukum yang lain akan lebih mudah saudara terima. Ya. Hukum yang kedua yaitu hukum menghormati atau mengutamakan Tuhan. Apa saudaraku? Menghormati atau mengutamakan Tuhan. Tuhan yang nomor satu dulu. Tadi hukum yang pertama sumbernya itu Tuhan, hukum yang kedua kita harus menghormati, mengutamakan Tuhan. Berkat daripada Tuhan akan datang saat kita menempatkan Tuhan pada posisi yang utama di dalam hidup kita. Kita mau diberkati pernikahan, tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Kita mau diberkati dalam bisnis, tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam bisnis kita. Kita mau diberkati secara karir, tempatkan Tuhan yang utama di dalam karir kita. Kita mau diberkati dengan waktu untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, tempatkan Tuhan di dalam waktu kita. Kita mau diberkati secara keuangan, tempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam masalah keuangan kita. Hukum yang kedua adalah hukum menghormati atau mengutamakan Tuhan. Seringkali ini disebut sebagai prinsip persepuluhan. Saudaraku, persepuluhan itu prinsipnya bukan hanya masalah kasih 10% daripada penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan prinsip persepuluhan itu. Nah, di dalam prinsip persepuluhan itu ada janji persepuluhan, ada tujuan persepuluhan, ada tempat kita memberi persepuluhan, ada waktunya kapan kita memberikan persepuluhan. Saya akan berbicara tentang janji persepuluhan ini di dalam Amsal ketiga ayat yang 9 dan ke-10. Amsal yang pasal yang ketiga, ayat yang 9 dan 10 tadi saya katakan bahwa Raja Salomo diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenaran tentang masalah mengelola keuangan dengan baik, dan banyak ditulis di dalam Amsal dan pengkhotbah. Ya. Kita lihat Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Di situ aja kita bacanya. Dikatakan dalam satu bahasa, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. Honor the Lord by giving him the first part of all your income, and he will fill your barns and overflow. Ya, dikatakan bahwa hormati Tuhan dengan memberikan dia bagian pertama dari penghasilanmu, maka dia akan membuat bejanamu berlimpah-limpah. Ya, nah, saya pribadi tidak mau selalu terikat bahwa persepuluhan itu 10%. Tuhan bisa menggerakkan hati kita, ya, memberikan 10%, 15%, 12%, bahkan 5% atau 50% atau 90%. Nah, itu bukan masalahnya, bukan persentasenya, saudara. Tapi pada waktu kita memberi secara jujur, tanya hati kita, apakah kita menghormati Tuhan atau tidak? Apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak? Ya, hati nurani kita akan memberitahukan kita dengan tuntunan Roh Kudus, apakah yang kita beri itu menghormati Tuhan atau tidak. Tuhan tidak butuh uang kita, saudaraku. Jujur saya mau katakan bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Dia memiliki segala sesuatu. Nanti setelah kita meninggal, uang itu juga akan dipakai sama orang lain.
Setelah orang lain meninggal, uang itu akan dipakai lagi sama orang lain lagi. Terus berputar selama Tuhan Yesus belum datang kembali. Nah saudaraku, dan itu semua dipinjamkan oleh Tuhan. Tapi prinsip persepuluhan itu menunjukkan, merepresentasikan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, ada apa yang ada dalam hati kita tuh direpresentasikan dengan memberi persepuluhan. Jadi bukan persepuluhan duitnya itu yang penting buat Tuhan, bukan. Tapi hatinya kita ini loh. Nanti saya akan tunjukkan saudaraku bahwa ini masalah ini berhubungan dengan masalah kekekalan. Ya, Tuhan itu firman Tuhannya itu lengkap, firman Tuhan itu dahsyat, dan firman Tuhan itu kalau kita mengerti lebih dalam saudaraku memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang di luar apa yang kita pernah mengerti selama ini. Nah, saudara, representasi daripada hati sejak masa muda saya, saudara. Saya by the way saya mau kasih tahu sejak masa muda saya, waktu income saya masih kecil pas-pasan, saya selalu bayar perpuluhan. Pada waktu income saya mencapai puncaknya di dalam hidup saya, dalam karir saya tetap bayar perpuluhan. Ya, buat saya bayar perpuluhan itu bukan satu beban, tapi satu rasa cinta, satu rasa hormat kepada Tuhan. Saya nggak mengembalikan 10% dari penghasilan saya kepada Tuhan, bukan. Saya menghormati Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengutamakan Tuhan, makanya saya memberikan itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Nah, saudaraku, saya akan lebih cepat ya saudara ya, karena waktu kita juga nggak panjang. Tujuannya supaya ada makanan itu saudara bisa lihat dalam Ulangan 14 ayat 23b ya, untuk mengajar supaya mengutamakan Allah dalam hidup kita. Dan kemudian yang paling penting saudaraku, di dalam kita memberikan perpuluhan itu ada 3 elemen yang terkandung, elemen waktu. 1, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa yang lalu artinya kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai sekarang, itu hati kita direpresentasikan dengan memberi kepada Tuhan. Kedua, masa sekarang artinya Tuhan nomor 1 di dalam hidup saya. Masa yang akan datang artinya saya percaya Tuhan untuk masa depan saya. Ya, nah saudaraku, kalau kita memberi, firman Tuhan katakan beri kepada tempat kita beribadah kepada Tuhan, tempat kita menyembah Tuhan. Ya, saya akan lakukan dengan lebih cepat. Ya, kalau kita memberi pada waktu kita di mana tempat kita beribadah dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian kapan memberi? Pertama kali kita terima income, pertama yang dalam pikiran kita untuk Tuhan dulu. Hukum tadi apa? Menghormati, mengutamakan Tuhan. Jadi kalau terima sesuatu yang diutamakan siapa? Tuhan. Ya, karena kemudian kita akan sampai pada hukum yang berikutnya, saudaraku ya. Hukum yang berikutnya, hukum yang ketiga itu, kalau hukum yang pertama tadi kita sumbernya adalah Tuhan, hukum kedua menghormati, mengutamakan Tuhan sudah kita mengerti, maka hukum ketiga itu Tuhan memberikan hukum menabung dengan disiplin. Apa saudaraku? Menabung dengan disiplin. Nah, orang seringkali memakai prinsip 10-10-80. 10 begitu terima income 10 untuk Tuhan, 10 ditabung, 80 untuk segala macam kepentingan yang lain. Ya. Kalau seandainya, wah Pak, kalau saya cuma pakai 80% daripada penghasilan saya nggak cukup, nggak memadai. Artinya saudara mengeluarkan uang lebih daripada yang seharusnya. Dulu waktu saya baru pertama kali menikah, istri saya suka kepengen beli roti bakso namanya, ya di dalam ada daging-daging itu, tapi mahal. Kalau beli satu dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami nggak cukup uangnya untuk makan. Lalu dia beli yang harganya sama,
tapi rotinya banyak, roti tawar nanti dikasih selai, dikasih apa, sehingga sekeluarga bisa makan. Nah saudaraku, kalau kita 80% itu kurang, berarti kita harus menghitung kembali. Mungkin pulsa handphone kita kebanyakan. Mungkin kita terlalu banyak pergi hangout, ya minum kopi sana, minum kopi sini, sehingga habis. Kita terlalu banyak jalan-jalan, sehingga bayar tol di sana, bayar tol di sini, bayar bensin yang kehabisan. Nah, tapi kalau kita punya disiplin, kita mempunyai disiplin 10, 10, 80, ya, maka kita akan mempunyai tabungan yang cukup sampai waktu tertentu. Nah, 10, 10, 80 itu hanya prinsip dasar, saudaraku. Sudah bisa 10, 20, 70, atau 20, 10, 70, apapun. Tapi itu dilakukan dengan disiplin. Nah, saudaraku, jadi kita harus mengerti bahwa prinsip menabung dengan disiplin itu juga firman Tuhan. Amsal 21 ayat yang ke-20. Saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup ya, dikatakan demikian. Amsal 21 ayat 20 dikatakan, orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Ya, firman Allah yang hidup, terjemahannya dikatakan orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Ya, nah di dalam statistik orang Jepang itu menabung 25% dari income-nya, saudara. Orang Eropa 12%, orang Amerika minus 1%. Makanya orang Amerika banyak yang hidupnya susah sekarang ini. Ya, orang Jepang banyak yang mereka pada masa tua makanya masih bisa hidup dengan layak karena mereka menabung dari muda. Ya, dan tadi saya katakan orang Indonesia banyak yang tidak siap menghadapi masa tuanya, 75%. Ya, Amsal 24 ayat 27, Amsal 24 ayat 27 Amsal, ya, dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, kembangkan dahulu usahamu sebelum engkau membangun rumah. Artinya, kalau kita ingin sesuatu, saudaraku, itu investasikan, tabung dulu uangnya. Jangan kalau naik gaji langsung beli mobil baru. Jangan kalau dapat bonus langsung jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan luar kota. Jangan kalau dapatkan promosi langsung beli TV baru. Jangan, gaya hidupnya sama aja. Seolah-olah tidak terima penghasilan tambahan. Tapi gunakan kelebihan itu untuk menabung, untuk melayani Tuhan. Itu penting, saudaraku. Ya, kita ini cenderung ya. Dulu pernah ada satu konglomerat di Jakarta. Dia karena keuntungan tahun itu banyak, dia bagi-bagi bonus kepada karyawannya. Lalu dia pesan begini, saya kasih tahu ya, terutama kepada mereka yang pekerjaannya lebih ke outdoor, misalnya satpam atau supir. Kalau dapat bonus banyak, jangan dipakai kawin lagi ya. Karena ternyata ada orang-orang yang punya banyak uang, lalu nikah lagi, punya istri tambahan orang-orang di kampung. Nah itu akhirnya menjadi beban ya saudaraku ya. Nah kita harus menabung, investasi, jangan beli macam-macam, ada waktunya nanti pada waktu Tuhan izinkan. Jangan hidup secara konsumtif. Ya, ada satu istilah, biar uang bekerja untuk kita, jangan kita bekerja untuk uang. Artinya biar uang bekerja untuk kita itu sampai uang kita yang tabung ada kembalinya dalam hidup kita dan kita tidak menggantungkan pada pekerjaan kita terus-menerus. Ya. Nah, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 2, dalam salah satu terjemahan bahasa Indonesia, Pengkhotbah 11 ayat 2 katakan, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Nah, kemudian Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, akan cepat hilang. Easy come, easy go. Ya, yang gampang. Ya, oleh sebab itu
prinsip daripada menabung itu sedikit demi sedikit, tapi dalam jangka waktu yang panjang secara disiplin. Ya, anak-anak Tuhan perlu belajar menabung dengan disiplin. Ya. Hukum yang keempat, saudaraku, itu hukum akuntansi atau pencatatan sederhana. Ya, istri saya membantu saya sekali dalam hal ini. Istri saya pengeluarannya itu dicatat setiap hari, bukan setiap bulan, saudara. Setiap hari. Lalu setiap akhir daripada hari atau akhir daripada minggu dia akan lihat semuanya. Kenapa kok 80%-nya nggak cukup? Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Oh, ini harusnya saya nggak beli. Ini seharusnya saya tidak perlu sekarang punya. Ini seharusnya nggak beli dulu. Jadi semuanya direncanakan, semua di planning dengan baik. Ya. Sekarang ini kita bisa belajar ya. Kalau kita lihat di dalam internet kita banyak aplikasi yang bagus. Ya, kita bisa belajar pakai softwarenya bisa dipakai untuk pencatatan ini. Ya. Dan Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ya, di dalam salah satu terjemahan bahasa Indonesia katakan Amsal 21 ayat 5, rencana orang rajin membawa kelimpahan. Ya, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Jadi kalau tidak ada catatan yang rapih, maka uang kita habis tanpa kita sadari. Kalau kita tidak mencatat, kita tidak tahu uang kita kepakai untuk apa, tiba-tiba nggak cukup. Itu yang sering terjadi, saudaraku. Ya, jadi kita perlu tahu kita itu punya berapa. Kita ini punya kewajiban atau hutang yang harus dibayar itu berapa. Kita itu punya penghasilan berapa besar. Kita itu membelanjakan uang kita untuk apa saja. Itu perlu tahu, saudara, dicatat dengan rapih, dengan teliti. Nah, yang kelima, saudara, hukum yang kelima, ya, firman Tuhan juga mengajarkan rencanakan pengeluaranmu. Rencana. Ya, jangan apa yang disebut sama orang dari Amerika sering menyebut sebagai impulse buying. Membeli dengan emosi. Ya, kita lagi jalan-jalan di mall, jalan-jalan di supermarket, tiba-tiba kepengen beli tanpa rencana. Seringkali ibu-ibu kayak gitu, jalan-jalan ke mall, makanya saya senang sekarang ada pandemi, nggak banyak orang ke mall. Ibu-ibu ya, jadi nggak beli sembarangan. Tidak impuls buying, tidak membeli secara emosi. Karena itu yang membuat budget rumah tangga hancur. Tabungan masa tua habis. Dan pada waktu masa tua mau mengandalkan anak. Anak juga sekarang perjuangan di dalam kehidupan mereka. Nggak mudah. Kalau kita ngerepotin anak terus pada masa tua, rumah tangga anak tidak harmonis. Karena suami istri mereka akan cekcok ribut karena masalah keuangan. Kita inginkan anak-anak kita, mantu kita, dan cucu kita nanti hidup rukun, baik tidak direcokin sama kita pada waktu masa tua nanti. Ya, jadi bukan salah Tuhan kalau kita tidak melakukan perencanaan dengan baik secara keuangan dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami banyak stres dalam hidup kita. Jadi hukum yang kelima, rencanakan pengeluaran. Amsal 21 ayat 5 tadi dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan itu rencana. Direncanakan dengan rajin, tidak malas, tidak bolong-bolong, akan mendatangkan kelimpahan. Tapi orang yang tergesa-gesa, cepat beli, emosi belinya, tidak direncanakan pembelinya, hanya akan mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Firman Tuhan banyak, saudaraku, mengajarkan tentang hal ini. Ya, nggak pernah cukup kalau namanya yang kekurangan. Orang yang tergesa-gesa itu belinya emosi. Ya, beli pakai kredit, apalagi cukup mahal karena lagi ada diskon. Lagi ada promosi, tapi menyesal belakangan kenapa harus beli hal-hal seperti itu. Ya, nah saudaraku,
untuk kita bisa mempunyai rencana, kita harus punya budget. Budget itu artinya perencanaan pengeluaran. Ya, Amsal 21 ayat 5 tadi dikatakan, rencana yang dibuat dengan hati-hati membawa hasil. Melakukannya dengan tergesa-gesa akan membawa kemelaratan. Ini ada salah satu terjemahan yang mengatakan demikian. Rencana yang dibuat dengan hati-hati membawa hasil. Kalau dilakukan dengan tergesa-gesa akan membawa kemelaratan. Jadi kita punya rencana. Bukan hanya rencana pengeluaran, tapi rencana pelunasan hutang. Anak-anak Tuhan banyak yang nggak bayar hutang, saudaraku. Nggak benar itu, nggak baik. Kalau kita punya hutang banyak, nggak bisa langsung lunas, kita punya rencana pelunasan hutang. Sisihkan tiap bulan, lunasi. Ya, apalagi mereka yang pakai kartu kredit, lalu pakainya pembayaran minimum. Wah, itu tindakan yang sangat bodoh, saudaraku. Jangan pernah pakai kartu kredit, lalu bayarnya minimum. Ya, saudara kena bunga yang mahal sekali. Income saudara akan habis untuk bayar bunga kartu kredit. Ya, jadi kita terjerat hutang itu kan bukan kejadian satu malam. Tapi karena berulang-ulang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Untuk melunasinya juga perlu jangka waktu. Kalau mau melunasi dengan jangka waktu perlu planning, perlu rencana. Rencanakan pelunasan hutang dengan teliti, dengan baik. Harus kencangkan ingat pinggang, lebih baik makan lebih sedikit daripada tidak bayar hutang. Ya, anak-anak Tuhan harus mengerti tentang hal ini. Ya, kita hutang bukan dalam semalam kejadiannya, jangan juga mengharapkan lunas dalam satu malam. Ya, Amsal 3 ayat 27, salah satu terjemahan firman Tuhan mengatakan, jangan menangguhkan pembayaran utang-utangmu. Jangan berkata, lain kali saja kalau engkau dapat membayarnya sekarang. Ya, ini bahasa Indonesia yang lebih bisa dicerna. Ya, dikatakan, jangan menangguhkan pembayaran utang-utangmu. Jangan berkata lain kali saja kalau engkau dapat membayarnya sekarang. Bahkan di dalam Roma 13 ayat 8a dikatakan, lunasi segala utang saudara. Ya, jangan sampai nanti kita ke surga masih bawa utang, saudaraku ya. Itu nggak bagus, tidak menjadi berkat dan tidak menjadi sarana Tuhan memberkati kehidupan saudara. Hukum yang keenam, nikmati apa yang Tuhan berikan. Ada rasa cukup. Jangan greedy, jangan tamak. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 19, ayat 18 dan 19, Pengkhotbah 5, 18, 19, dikatakan setiap orang yang dikarunia Allah dengan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia daripada Allah. Ya, dalam satu terjemahan yang lain dikatakan jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah dan ia diizinkan untuk menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Harus ada rasa puas dengan apa yang Tuhan berikan, saudaraku. Kalau saudara melihat tentang perumpamaan tentang talenta yang dikasih 1, 2, 5, semuanya beda-beda. Dengan keuangan juga beda-beda Tuhan berikan. Harus puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kepengen punya tetangga. Jangan kepengen mobilnya orang lain, TV-nya orang lain, kulkasnya orang lain, rumahnya orang lain. Semua cuma dipinjemin sama Tuhan. Nanti kita pulang ke surga, saudaraku. Kalau kita pulang ke surga nggak dibawa, dikembaliin sama yang kasih pinjaman. Kita nanti pulang ke surga, kita bangun harta di surga. Kita bangun rumah di surga. Tuhan bangun rumah kita yang besar, yang indah. Nggak usah ngiri sama tetangga, nggak usah kepengen utang sana, utang sini supaya bisa lebih bagus. Menyusahkan hidup kita dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nggak usah.
Terima apa yang Tuhan kasih, berucap syukur, bayar perpuluhan, layani Tuhan. Nanti kita sama-sama pulang ke surga, kita saling lihat rumah kita di surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudaraku. Ya, kita harus mengerti, puas dengan apa yang Tuhan berikan, ya. Karena apa, saudaraku? Implikasi di dalam manajemen keuangan ini sampai kekekalan. Ya, implikasinya sampai kekekalan. Uang itu Tuhan pakai sebagai tes di dalam hidup kita. Bagus nggak kita memanage apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan pinjamkan? Ngutang terus nggak kita dalam hidup kita? Tuhan pakai sebagai satu tes, ya. Kalau Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, bagaimana mau dipercaya tentang hal-hal yang lebih besar? Ya. Lukas 16 ayat 11 bilang begini, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini, terjemahan yang lain bahasa Indonesia katakan, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercaya, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Terjemahan yang lain katakan, kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Ya, jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur tentang hal-hal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau dikasih uang aja berantakan ngaturnya. Kalau dipinjemin talenta, berkat dalam banyak hal aja berantakan mengelolanya. Tuhan bilang, bagaimana saya mau kasih kepercayaan yang lebih besar tentang kekayaan rohani, tentang harta surgawi, tentang spiritual gift, tentang karunia-karunia rohani, berkat-berkat yang lebih besar. Ya, nah saudaraku, jadi ada tanggung jawab yang menanti kita di surga. Waktunya kita berubah dan waktunya kita bertobat. Waktunya kita menyenangkan hati Tuhan dan waktunya kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya, sungguh hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan sayang kita, Tuhan baik sama kita. Dan Tuhan mau memberkati kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh dengan kelimpahannya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Biar segala yang Tuhan berikan pada kami sadari itu semua datang dari hati-Mu yang penuh dengan kasih Tuhan. Ajarkan kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami kehidupan yang diberkati sesuai dengan isi dan kerinduan hati-Mu dalam hidup kami. Berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan Tuhan, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah sakit penyakit,
dalam masalah-masalah yang lain yang sedang dihadapi. Tuhan, berikan penyertaan Tuhan, berikan pertolongan Tuhan, berikan kesembuhan daripada Tuhan, berikan penghiburan daripada Tuhan, dan berikan hikmat untuk kami bisa meraih pertolongan yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kami sampaikan kepada hambanya Bapak Pendeta Umin Handayanto. Ya, pagi hari ini sudah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berkati Pak Umin, keluarga dan pelayanan. Sebelum kami bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan bagi gereja Tuhan di tempat ini, kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Dengan hormat kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini yang baru pertama kali datang beribadah di GBI Cilengsi? Bisa lambaikan tangan? Iya, di ibadah yang pertama ini semua jemaat Tuhan yang setia. Terus kita berdoa Bapak Ibu, supaya di waktu-waktu mendatang Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa baru untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kegiatan sepekan gereja kita Bapak Ibu Saudara, di hari Selasa di tempat ini dari jam 5 sampai jam 6 sore ada persekutuan wanita Betel Indonesia. Kemudian hari Kamis di tempat ini ada doa puasa dari jam 10.30. Kemudian ibadah raya kita, ibadah yang disertai dengan sekolah minggu, tetap berlangsung 4 kali. Ibadah pertama dimulai jam 7, ibadah kedua jam 9, ibadah raya yang ketiga jam 11, dan yang terakhir ibadah raya yang keempat jam 6 sore. Di hari Minggu di gereja berlangsung kegiatan GC dari jam 11 sampai jam 12, kemudian ada persekutuan youth dari jam 1 sampai jam 2 siang, dan di hari Sabtu di tempat ini dari jam 7 sampai jam 8 malam ada persekutuan dewasa muda. Untuk pelayanan jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan kartu keluarga jemaat, yang membutuhkan konseling dan lain-lain, dapat menghubungi para pengerja di tempat ini setelah ibadah ini selesai. Untuk penyerahan anak diadakan pada minggu pertama dan minggu ketiga, kemudian baptisan air diadakan pada minggu ketiga setelah ibadah raya yang ketiga. Bagi saudara yang mau dibaptis, dimohon untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti pengarahan baptisan, dan dimohon juga membawa perlengkapan termasuk pakaian ganti. Dengan catatan, kedua acara ini diselenggarakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan akan ada arahan dari petugas gereja. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membuat kartu keluarga jemaat, akte baptisan dan akte penyerahan anak dapat diambil di konter bawah. Kami mengingatkan kita sekalian Bapak Ibu Saudara, diharapkan seluruh jemaat Cilengsi sudah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap. Namun demikian, bila ada yang belum menerima vaksin, segeralah divaksin. Diingatkan yang terakhir, untuk kita tetap taat mengikuti protokol kesehatan, dan mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Demikian pengumuman sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan Saudara. Sebelum kita ibadah kita, sekali lagi kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang pelayan jemaat yang bertugas. Kita angkat sebuah pujian bersama-sama buat Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya katakan lebih lagi, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik,
Mari katakan sekali lagi, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, ya bahkan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan segala ucapan syukur Tuhan. Biarlah semua Tuhan memberkati Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang surga, pagi hari ini kami sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Umin Tuhan. Biarlah Engkau memberikan firman-Mu yang hidup bagi kami, dan kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami, memuliakan Tuhan dengan segala harta milik kami Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pelayanannya, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan berkati, bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami. Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Pelayanannya Tuhan diberkati, kesehatannya, bahkan kekuatannya Tuhan berkati. Bersama dengan Ibu Gembala kami, biar bersama menopang penggembalaan Tuhan. Sertai Tuhan seluruh kehidupan mereka, anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat wakil gembala, diaken-diakonis dengan istri mereka Tuhan. Tuhan juga berkati setiap keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kekuatan yang baru. Boleh bersama-sama Tuhan bersehati menopang penggembalaan di tempat ini Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi keadaan yang tidak tentu Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, pengharapan kepada mereka, untuk bisa mereka mengucap syukur, memuliakan Tuhan dengan segala kehidupan mereka, dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota, bahkan keluarga mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa yang besar Tuhan, berkati, pulihkan Tuhan, dalam keadaan situasi hal-hal seperti yang terakhir ini Tuhan, ada banyak virus, ada banyak penyakit Tuhan, membuat semua khawatir secara daging, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kami kesembuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan, dan kami percaya bangsa ini akan dipulihkan, karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Ada banyak jemaat-Mu yang berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, melihat pertobatan, kesehatan terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, staf kabinet yang ada, bahkan seluruh gubernur, wakil, bahkan bupati, camat, RT, di mana kami tinggal Tuhan, Engkau berkati. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka boleh membangun bangsa ini dengan sejahtera Tuhan. Dan kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Khususnya Tuhan Jawa Barat, kota kami Cilengsi Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan Tuhan kesejahteraan Tuhan bagi Jawa Barat ini Tuhan. Berikan keamanan, lingkungan, situasi Tuhan. Bahkan tempat kami beribadah Tuhan diberikan keamanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan khususnya bagi kota kami. Jadikan kota ini menjadi kota sukacita, di mana setiap orang memuji Tuhan, bersukacita memuliakan Tuhan, dan pertobatan, keselamatan terjadi di tengah kota kami Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang sekitar kami, lingkungan kami, bahkan Tuhan keamanan di kota kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang berpengaruh Tuhan di kota ini berkati berlimpah-limpah Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, berkati tangan-tangan kami sudah memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Jadikan Tuhan berkat-berkat yang kami miliki menjadi
berkat-berkat yang luar biasa ketika kami persembahkan rumah-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, Kau juga memberkati kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan tidak kurang suatu waktu Tuhan Yesus, bertemu dengan keluarga kami, dengan sukacita yang luar biasa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang dari Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia yang memberkati, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyertai. Biar kasih yang berlimpah, yang kekal, yang turun daripada Bapa Surgawi, ada di tengah-tengah kamu, ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang kekal, menyertai kita, penghiburan, kekuatan, penyertaan, tuntunan daripada Roh Kudus, selalu ada di dalam kehidupan kita, mulai pagi hari ini, sampai pada satu saat kita dijemput di awan-awan yang permai bersama-sama dengan Dia, masuk dalam surga yang mulia, di dalam kekekalan. Yang terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tetap menjaga kesehatan Bapak Saudara dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker,